poligraf merupakan sebuah alat pendeteksi kebohongan yang diciptakan pertama kali oleh James McKenzie pada tahun 1902. Kemudian, pada tahun 1921, dibuat versi modernnya oleh mahasiswa kedokteran Universitas California yang bernama John Augustus Larson. Alat pendeteksi ini bekerja yaitu dengan memantau indikator-indikator psikologis seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan konduktivitas kulit ketika seseorang dimintai menjawab serangkaian pertanyaan. Pada prinsipnya, jika jawabannya diberikan berupa kebohongan, poligraf akan menunjukkan peningkatan pada masing-masing indikator psikologi seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, jika jawaban yang diberikan adalah jawaban jujur, maka grafik yang ditunjukkan pun akan berbeda. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia tentunya, poligraf digunakan sebagai alat interogasi tersangka kasus kejahatan. Selain itu, terkadang poligraf juga dipakai untuk menguji kandidat yang akan menduduki sebuah jabatan di instansi pemerintahan maupun swasta. Lalu, sejauh mana sih poligraf ini dapat dipercaya dalam dunia hukum? Yang pertama, bagaimanakah peranan alat uji kebohongan atau lie detector membantu pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan? Alat pendeteksi kebohongan digunakan dalam membantu pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan sebuah tindak pidana agar penyidikan dapat berjalan maksimal. Cara kerja poligraf sendiri adalah dengan melihat detak jantung, denyut nadi, serta perubahan fisik yang ada. Apabila orang yang sedang diperiksa mengatakan sesuatu hal yang benar, detak jantung dan denyut nadi akan berjalan secara normal. Namun, apabila yang bersangkutan berbohong, maka akan ada perubahan fisik dari detak jantung atau denyut nadi dari orang tersebut. Dalam prakteknya, poligraf digunakan hanya untuk mengecek apakah seorang tersangka berbohong atau tidak dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Yang kedua, sejauh manakah keabsahan alat uji kebohongan atau lie detector yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan dan pengakuan dari tersangka? Yuk kita bahas bersama. Seperti yang dijelaskan pada nomor 1, poligraf digunakan hanya untuk mengecek sebuah keterangan. Selain itu, ada kecenderungan penyidik tidak terlalu mengandalkan poligraf dalam melaksanakan tugasnya karena akurasi alat tersebut yang diragukan. Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia Yusti Prabowo Rahayu mengungkapkan bahwa ada beberapa pendapat yang menyatakan hasil dari lie detector bisa dimanipulasi dengan cara membuat kondisi tegang bagi orang yang akan diujikan kebohongan. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengemukakan tentang beberapa kendala yang mengganggu akurasi alat uji kebohongan, yaitu apabila yang bersangkutan berada dalam kondisi nervous atau gugup, stres, lelah, ataupun sedang sakit. Selain itu, kondisi di mana sebetulnya yang bersangkutan juga sudah amat terlatih menghadapi uji kebohongan sehingga mampu menghandle pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dengan begitu, hasil dari uji kebohongan ini bisa saja menampilkan suatu pola yang tidak menunjukkan kalau orang tersebut berbohong. Melihat keefektivitasan alat ini, maka poligraf dalam dunia hukum dapat dikatakan kurang dapat memberikan sebuah kepastian hukum, di mana dalam penggunaannya, poligraf masih diragukan. Begitupun juga sesuai realitanya, poligraf sangat jarang sekali dipakai untuk sebuah proses pemeriksaan tersangka. Maka sebagai salah satu solusi mengenai poligraf sendiri, yaitu penggunaannya hanya dipakai sebagai bahan pertimbangan saja. Oleh sebab itu, hasil pendeteksian alat ini tidak dapat dijadikan acuan 100% yang dimana menandai orang tersebut berbohong atau tidak. Yang dimana demi tujuan hukum yaitu kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum. Sekian dari kami, terima kasih.